Sobat Unggul, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Yang kita bahas hari ini adalah perseroan dan transaksi saham. Kita perkenalan dulu nih sama kakak-kakak. Yang pertama, Clara Olivia Christie. Dan yang kedua, ada kakak Kalisa Apriliana. Dan yang ketiga, ada saya sendiri, Selvi Sarayu Gugup. Dan keempat, ada Kak Periska Azahra. Pertama kita akan membahas jenis bentuk organisasi bisnis nih. Organisasi bisnis terdiri dari 3. Yang pertama, ada perorangan. Perorangan ini adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu individu, di mana pemilik memiliki kendali penuh dan bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban bisnis. Ekuitasnya hanya modal trio. Dan yang kedua, ada persekutuan. Persekutuan ini adalah bentuk bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang setuju untuk berbagi keuntungan atau kerugian dari suatu usaha. Model bisa berasal dari beberapa individu yang bersekutu. Ekuitasnya terdiri dari model itu, model sita, dan model sani. Dan yang ketiga, terakhir, ada perseroan. Perseroan ini adalah badan hukum terpisah dari pemiliknya, yang dimiliki oleh pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikan. Ekuitasnya terdiri dari modal saham, premi saham, dan saham treasury. Nah, modal atau equity adalah sisa kepentingan pada aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Konsep perseroan atau corporation adalah entitas berbentuk hukum yang manajemen dengan pemilik perusahaan terpisah dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas operasional perusahaan. Struktur organisasi perseroan di Indonesia adalah 1. Pemegang saham, yang kedua dewan komisaris, yang ketiga dewan direksi, keempat manajer puncak, dan yang keenam ada pegawai. Karakteristik bentuk usaha perseroan. Yang pertama ada keberadaan yang terpisah secara hukum. Jadi perseroan itu memiliki keberadaan yang terpisah secara hukum dari para pemiliknya, yang berarti bahwa perseroan memiliki identitas hukum yang independen. Ini berarti bahwa perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu, seperti memiliki properti, membuat kontrak, dan melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian, perseroan dapat beroperasi secara mandiri dan tidak terikat dengan kepentingan pribadi pemiliknya. Lalu yang kedua ada umur perseroan yang panjang. Perseroan memiliki umur yang panjang dan tidak terbatas, karena umur perseroan terpisah dari umur pemiliknya. Ini juga berarti bahwa perseroan dapat terus beroperasi bahkan jika pemiliknya meninggal atau mengalami perubahan kepemilikan. Umur perseroan yang panjang memungkinkan perusahaan untuk membuat perencanaan jangka panjang dan mencapai tujuan yang lebih besar. Selain itu, perseroan juga dapat membangun reputasi dan kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Dan yang ketiga ada memperoleh modal dalam jumlah besar. Perseroan dapat memperoleh modal dalam jumlah besar dari para pemegang saham dan dari aktivitas operasional perseroan. Dengan menerbitkan saham, perseroan dapat mengumpulkan dana dari banyak investor dan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan usaha. Selain itu, perseroan juga dapat memperoleh modal melalui pinjaman bank, obligasi, atau sumber lainnya. Dengan demikian, perseroan dapat memiliki akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar dan dapat membiayai proyek-proyek yang lebih besar dan kompleks. Lalu di slide selanjutnya ada tentang hak-hak pemegang saham. Yang pertama, memberikan suara dalam rapat direksi atau rapat umum pemegang saham. Jadi pemegang saham itu memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat direksi atau rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS. Suara ini dapat digunakan untuk memilih anggota direksi, menyetujui keputusan strategis perusahaan, dan lain-lain. Dengan memberikan suara, pemegang saham dapat mempengaruhi arah dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, memperoleh dividen. Pemegang saham berhak untuk memperoleh dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen juga dapat berupa uang tunai atau saham tambahan. Pemegang saham dapat memperoleh dividen secara berkala, tergantung pada kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan presentasi kepemilikan saham pada saat penambahan saham atau preventive right, yang berarti pemegang saham itu punya hak untuk mempertahankan presentasi kepemilikan saham itu pada saat penambahan saham, yang dikenal sebagai
preventive right. Ini berarti bahwa pemegang saham itu memiliki prioritas untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sehingga dapat mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya. Yang keempat, ada hak atas aset perusahaan pada waktu likuidasi. Jadi pemegang saham itu punya hak atas aset perusahaan pada waktu likuidasi, yaitu ketika perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam hal ini, pemegang saham berhak untuk menerima bagian dari aset perusahaan yang tersisa setelah semua kewajiban perusahaan dibayar. Namun, hak ini biasanya hanya berlaku setelah semua kreditor perusahaan itu dibayar. Selanjutnya ada jenis saham. Yang pertama itu ada saham biasa atau common share. Saham biasa itu adalah jenis saham yang paling umum dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya atas perusahaan. Pemegang saham juga biasanya memiliki hak untuk yang pertama memperoleh dividen, tetapi dengan prioritas terakhir setelah semua kewajiban perusahaan dibayar, dan pemegang saham preference atau jika ada. Terus yang kedua, memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Yang ketiga, memiliki hak atas aset perusahaan jika perusahaan likuidasi, tetapi dengan prioritas terakhir setelah semua kreditor dan pemegang saham preference jika ada. Kemudian saham biasa ini juga biasanya memiliki potensi pertumbuhan nilai yang tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi karena pemegang saham biasa memiliki prioritas terakhir dalam pembagian dividen atau aset perusahaan. Yang kedua ada saham preference atau biasanya preference share. Preference share itu adalah jenis saham yang memiliki beberapa preferensi atau kelebihan dibandingkan dengan saham biasa atau common share. Pemegang saham preference memiliki hak untuk yang pertama memperoleh dividen dengan prioritas lebih tinggi daripada pemegang saham biasa. Yang kedua, memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, dapat memiliki hak suara yang terbatas atau tidak memiliki hak suara sama sekali. Yang keempat, dapat memiliki fitur lain seperti konversi ke saham biasa atau penembusan saham. Dan saham preference ini biasanya memiliki risiko yang lebih rendah daripada saham biasa karena pemegang saham preference memiliki prioritas lebih tinggi dalam membagikan dividen dan aset perusahaan. Namun, saham preference juga biasanya memiliki potensi pertumbuhan nilai yang lebih rendah daripada saham biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalisa. Modal perseroan. Ekuitas pemilik dalam perseroan didefinisikan sebagai ekuitas pemilik atau ekuitas pemegang saham atau modal perseroan. Shareholders equity atau owners equity adalah kontribusi kumulatif bersih oleh pemegang saham ditambah laba yang ditahan. Berikut kategori yang terdapat pada ekuitas pemegang saham adalah 1. Modal saham, 2. Tambahan modal disetor, 3. Laba ditahan. 2 kategori yang pertama adalah modal saham dan tambahan modal disetor sebagai termasuk kategori modal kontribusi. Akuntansi penerbitan saham. Berikut prosedur penerbitan saham adalah 1. Saham harus diotorisasi oleh negara bagian, umumnya tercantum dalam sertifikat atau akta pendirian perusahaan. 2. Perusahaan menawarkan lembar saham untuk dijual dan dibuat kontrak untuk menjual saham tersebut. 3. Dana dari saham dikumpulkan dan menerbitkan saham dengan menerima sejumlah nilai dari setiap lembar sahamnya. Masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham adalah 1. Akuntansi untuk saham dengan nilai par. 2. Akuntansi untuk saham tanpa nilai par. 3. Akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. 4. Akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Akuntansi saham dengan nilai par. Nilai par adalah harga saham yang tercantum di setiap saham sebagai nilai resmi selembar saham. Informasi penerbitan saham dengan nilai par adalah 1. Saham preferen atau saham biasa. Kedua akun ini mencerminkan nilai par saham perseroan yang diterbitkan. Akun ini kredit ketika HAM pertama kali diterbitkan. Tidak ada jurnal tambahan pada akun ini, kecuali ada saham tambahan yang diterbitkan atau saham yang ditarik. 2. Modal disetor yang melebihi nilai par atau tambahan modal disetor, additional paid in capital.
menunjukkan setiap kelebihan atas nilai par yang disetor oleh pemegang saham sebagai pengganti saham yang diterbitkan. Setelah disetor, kelebihan atas nilai par menjadi bagian dari tambahan modal disetor perusahaan, dan pemegang saham perorangan tidak memiliki klaim yang lebih besar atas kelebihan setoran dibandingkan seluruh pemegang saham lainnya dari kelompok saham yang sama. Akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan adalah biaya pembiayaan dan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Ketika perusahaan menerbitkan saham, maka perusahaan melaporkan biaya yang digunakan untuk menjual saham seperti biaya penjaminan, biaya akuntansi, biaya hukum, biaya percetakan, dan biaya pajak sebagai pengurang jumlah yang disetor. Selanjutnya adalah reakuisisi saham atau saham treasury. Reakuisisi saham atau saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Sebuah perseroan dapat membeli saham pemiliknya untuk beberapa alasan, yakni 1. Untuk dijual kembali kepada pegawai, 2. Untuk diterbitkan kembali sebagai bonus untuk pegawai, 3. Untuk mendukung nilai pasar saham. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.